Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar, dan sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezeki. Sebelum mulai videonya, jangan lupa juga untuk like video ini, hitung-hitung uang parkir guys, agar mimin tambah semangat. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Marital Pack chapter 5758. Di sini diceritakan reaksi Besudo Loyal Lord Clan Tinta cepat, tapi ada satu yang bereaksi lebih cepat darinya. Raja Roh Kekacauan yang telah bertarung dengan Raja Clan Tinta di dekatnya. Bagi kaum spirit red, setiap makhluk hidup yang mengganggu tempat ini adalah musuh. Jadi bagaimana mungkin mereka peduli apakah mereka berasal dari humanoids atau Clan Tinta? Oleh karena itu, saat dia menyadari bahwa ada musuh yang bersembunyi di balik bayangan, dia menyerang dari kejauhan. Meskipun ditahan oleh Royal Clan Tinta dan tidak dapat bergerak, itu masih membuka mulutnya ke arah Yangkei dan Thunder Shadow. Detik berikutnya tampaknya mengeluarkan raungan tanpa membuat suara apapun, tetapi kuatannya yang terlihat menembus kehampaan dan membombardir bayangan tempat pria dan macan tutul itu bersembunyi. Kekacauan hancur dan daun besar bergetar. Pada saat yang sama, Yangkei memanggil sungai ruang waktu dan menghisap tubuh kekacauan yang telah menelan Beloved Heaven kualitas terbaik dan beberapa penjaga ras kekacauan ke sungai. Bersiap untuk menggunakan kemampuan ruang untuk melarikan diri, kekuatan daun besar bergegas menuju Yangkei. Membuatnya merasa seperti disambar petir, dadanya terasa sangat sesak. Membuatnya sulit untuk menggunakan spasi daunnya, bahkan sungai ruang waktu yang digunakan bergetar hebat menyebabkan air sungai berjatuhan. Sungai ruang waktu sangat tidak stabil dari tampak daun besar Raja Roh Kekacauan, dan dengan kesempatan ini dua roh kekacauan yang telah terperangkap di dalamnya dapat melarikan diri dan bergegas keluar dari sungai ruang waktu. Keduanya sama-sama dalam bentuk manusia. Mata mereka berkedip saat mereka segera mengunci Yangkei dan Thunder Shadow menyerang dari kedua sisi. Tidak hanya itu, Besudo Lord Clan Tinta juga mengambil kesempatan untuk melemparkan pukulan ke arah Yangkei. Dalam sekejap mata, Yangkei diserang oleh tiga pihak. Dan pada saat ini daun besar tidak jelas, jadi tidak mungkin baginya untuk menggunakan kemampuan ruang untuk melarikan diri. Pada saat hidup dan mati itu, Thunder Shadow meraung dan berubah menjadi bentuk aslinya. Seluruh tubuhnya berkedip dengan kilat saat menyerang dua kaum Spirit Reds. Yangkei mengeluarkan raungan rendah saat cahaya kemasan menyala dan bayangan naga emas menyelimuti tubuhnya. Kekuatan Great Dao sulit untuk diaktifkan, jadi dia hanya bisa mengandalkan Vina Naga untuk melindungi dirinya sendiri. Namun bayangan naga emas hanya bertahan selama satu napas sebelum hancur. Hanya kekerasan itu tak terbentuk menyebabkan Yangkei merasa sakit yang tajam di dadanya. Pada saat ini, tulangnya yang tak terhitung jumlahnya telah patah, menyebabkan dia bentuk seteguk darah, tetapi dia berhasil menekannya. Mengebalkan giginya, matanya yang dingin terkunci pada Besudo Lord saat dia menggunakan hati yang meraung mati. Besudo Lord tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, tetapi pada saat berikutnya dia merasakan rasa sakit yang tak dapat dijelaskan di laut kesadarannya. Seolah-olah jarum tak terlihat telah menembus pertahanan jiwanya dan menusuk ke laut kesadarannya, menyebabkan dia membeku. Metode aneh yang menargetkan jiwa ilahi Tuan Besudo segera mengerti. Clan Tinta memiliki banyak informasi di pihak Yangkei dan sebagian besar masyarakat Clan Tinta tahu tentang metode aneh semacam ini. Menurut laporan intelijen, metode aneh untuk berurusan dengan jiwa ilahi ini tidak mungkin untuk diwaspadai. Yangkei telah menggunakan metode ini untuk membunuh penguasa wilayah bawaan yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi terkenal. Namun setelah metode ini digunakan, itu sama dengan melukai musuh dan dirinya sendiri. Inilah sebabnya Yangkei tidak menggunakannya dalam beberapa ribu tahun terakhir. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Yangkei akan menggunakan metode seperti itu padanya, membuatnya lengah dan menyebabkan dia menderita kerugian besar. Dengan jiwa ilahinya yang rusak, Besudo Lord merasakan sakit kepala datang, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Lagi pula dia adalah Besudo Lord dan kekuatannya tidak sebanding dengan penguasa wilayah bawaan, jadi dia masih bisa menekan cedera semacam ini. Namun segera beberapa saat tertunda, Yangkei sudah menghilang dari pandangannya. Melihat ke arah sumber auranya, dia melihat bahwa tidak jauh dari sana Yangkei memegang sungai yang panjang, sementara macan tutul hitam dengan kilatan petir di sekujur tubuhnya melarikan diri dengan panik. Yangkei juga tahu bahwa Soul Stirring Speak tidak akan bisa melakukan apapun pada Besudo Lord. Sikapnya yang tegas berurusan hanya untuk menakut-nakuti pihak lain.
Tetapi setelah menggunakan spek penghancur jiwa, dia mengirim pesan ke Thunder Shadow untuk melarikan diri. Meskipun Thunder Shadow dan dua Chaos Spirit Reds bertarung langsung, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Hanya dalam waktu singkat, petir di sekitar tubuhnya telah meredup secara signifikan. Kemunculan pihak ketiga yang tiba-tiba tidak hanya membuat semua Master Klan Tinta ingin muntah darah, tetapi bahkan Chaos Spirit Reds pun terganggu. Target asli mereka adalah Master Klan Tinta, tetapi pada saat ini mereka semua meninggalkan target mereka dan bergegas menuju Yangkei dan Thunder Shadow. Yangkei bahkan memperhatikan bahwa dua aura kuat telah menguncinya dan dengan cepat mendekat, Loyal Lord Klan Tinta dan Raja Roh Kekacauan. Mereka berdua benar-benar berhenti berkelahi dan diam-diam menyerang Yangkei. Bagi Chaos Spirit King, siapapun yang mencoba merebut Pil Open Heaven kualitas terbaik adalah musuh. Royal Lord Klan Tinta jelas tidak ingin pil itu jatuh ke tangan ras manusia, terutama ketika jatuh ke tangan Yangkei. Jadi setelah Raja Roh Kekacauan berhenti, dia tidak mencoba untuk menghentikannya dan sebaliknya bergabung dengannya. Ini benar-benar menusuk serang lebah. Hati Yangkei dipenuhi dengan kesedihan. Situasinya seperti yang diharapkan, semuanya berjalan lancar. Dia bisa memanfaatkan waktu ketika kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit untuk diam-diam merebut Pil Open Heaven kualitas terbaik dan melarikan diri. Tetapi pada akhirnya karena sebuah kecelakaan, kedua tuan itu bergabung untuk memburunya. Pada saat ini Yangkei tidak ingin apa-apa selain mencabik-cabik penguasa wilayah yang telah mengungkap keberadaannya menjadi berkeping-keping. Namun pada saat ini dia masih tidak dapat menggunakan kemampuan ruangnya. Dia masih memegang sungai ruang waktu dan masih ada beberapa Chaos Spirit Reds yang berjuang untuk membebaskan diri darinya. Jika dia tidak menyelesaikan masalah ini di sungai ruang waktu, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan teleportasi luar angkasa. Namun jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, dia perlu waktu. Sedikit waktu ini sudah cukup untuk Chaos Spirit King dan Klan Tinta Royal Lord untuk membunuhnya 100 kali lipat. Itu hampir jalan buntu. Yangkei menghela nafas dalam hatinya. Pada akhirnya dia masih perlu menggunakan harta ini, tetapi dia tidak tahu apakah itu akan menjadi kerugian atau keuntungan dalam perjalanan ini. Dengan pemikiran ini, Yangkei mengulurkan tangannya dan sesaat kemudian seekor kupu-kupu tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kupu-kupu ini hidup dan hidup. Seperti makhluk hidup, seluruh tubuhnya memancarkan kilau seperti anggrek saat ia berkibar ke telapak tangan Yangkei. Saat cahaya berkibar, ia mengeluarkan lingkaran cahaya yang indah. Pergi. Yangkei bergumam sambil melemparkan kupu-kupu itu kembali. Saat kupu-kupu itu berterbangan, sosok kecil itu dengan cepat berkembang, dan dalam sekejap mata, kupu-kupu anggrek raksasa muncul di langit. Lingkaran biru gelap menyebar, memotong kekacauan dan membersihkan dunia. Tiba-tiba kupu-kupu itu meledak dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Banyak massa